Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Ketemu di sini dengan saya Gamin, Widyaswara di Pusilat SDM LHK, dan di samping saya ada Pak Anto, kami kenal, senior kami, dan kalau nama lengkapnya sih Pak Prabani Setio Indrianto. Saya mengenal Pak Anto adalah sebagai sosok ayah yang kalem, tenang, disiplin juga gitu ya. Tapi yang jelas hari ini adalah hari terakhir beliau mengabdikan diri sebagai seorang ASN, seorang Widyaswara, dan terakhir Widyaswara karirnya. Namun saya tertarik Pak Anto, seperti apa sih Pak perjalanan karir Bapak? Jadi mungkin bisa cerita perjalanan dari apa sih dulu sekolah Bapak, kemudian background apa akademis, kemudian berkarirnya. Saya mendengar juga Bapak birokrat juga dulunya. Betul. Birokrat juga dulunya, artinya birokrat yang menegakkan menjaga kawasan hutan, kemudian memilih jalur untuk menjadi fungsional Widyaswara sebagai trainer. Yang saya tahu juga Bapak berkeluarga. Gimana sih Pak suka dukanya ketika Bapak berkarir mulai dari birokrat kemudian fungsional? Dan selain itu Bapak saya kenal adalah kreatif di berbagai hal gitu ya. Di dunia musik Bapak pernah cerita punya studio. Di dunia drone Bapak punya bermacam-macam drone. Malah waktu saya buat video pinjam punya Bapak gitu. Nah di dunia tanam menanam hidroponik Bapak banyak hal yang sudah dilakukan. Gimana Pak dulu background Bapak ini sebenarnya? Baik. Pakai Mungkin enak kalau saya mulainya dari masa kecil saya. Nah, gitu ya. Aduh, ini agak panjang nih. Nggak apa-apa ya, videonya agak panjang. Nggak apa-apa. Jadi Pak Gamin, saya berasal dari keluarga, ya bukan keluarga besar. Gitu. Yeah. Besar maksudnya keluarga berada juga tidak. Bapak saya dulu guru, ibu saya juga guru. Di mana tuh Pak? Di Salatiga, Pak. Salatiga. Ya. Salatiga. Itu tahun, saya lahir tahun 62. Ya, di Salatiga. Nah, kemudian 62, pada berarti pas ini 2022. ya 60 tahun lalu kan ya. Siap. Nah, lalu itu kan ada apa namanya gerakan-gerakan di Irian Barat dulu. Iya. Dan kemudian akhirnya Belanda terusir dari Irian Barat karena itu masuk dalam wilayah Republik Indonesia Mei 63 ya. Kemudian tahun 64 itu ada tawaran dari pemerintah untuk warga negara Indonesia yang siap untuk diterjunkan ke Irian Barat, mengabdikan diri sebagai sukarelawan Di Irian Barat. di Irian Barat. Nah, Ceritanya berikutnya? orang tua saya, ibu dan bapak saya tidak tahu apa yang beliau pikirkan, tapi beliau berdua berkeinginan untuk berangkat ke Irian Barat. Memilih jalur itu. Wah. Padahal kalau mau ayah juga memang sudah jiwanya perantau penjelajah. Kelihatannya begitu. Nah, kemudian boleh dibayangkan pada saat itu ayah saya itu seorang kepala sekolah SMA. Kepala sekolah SMA di Salatiga. Ibu saya guru SGB di Salatiga. Tahu SGB nggak Pak? Guru. Orang zaman sekarang tidak tahu apa itu SGB gitu ya. SGB itu sekolah guru bawah. Sekolah guru bawah. Jadi sekolah guru bawah itu mendidik guru-guru yang akan mengajar SD sampai dengan kelas 3. Artinya sebenarnya ayah dan ibu sudah di Salatiga, sudah posisi mapan harusnya ya? Kalau mau dilihat mapan, tapi beliau mengambil sikap untuk diri ke Irian Barat pada waktu itu ya. Nah, sampai dengan masa tua beliau, kami selalu bertanya, kenapa dulu beliau itu memilih untuk ke Irian Barat sebagai sukarelawan? Iya. Jawaban beliau itu betul-betul menunjukkan jiwa beliau. Jadi beliau mengatakan, kalau beliau berada di Salatiga, maka beliau mengabdikan diri kepada banyak orang yang sudah mampu. Sudah tidak memerlukan, tidak begitu memerlukan. Iya, banyak orang yang bisa mengabdikan diri untuk
orang-orang di Salatiga. Nah, tapi masih sekian ribu orang, banyak orang sesama kita yang membutuhkan tenaga saya di Irian Barat. Itu yang membutuhkannya lebih lagi ya. Lebih banyak orang yang membutuhkan tenaga beliau itu berada di Irian Barat. Luar biasa itu. Jadi value yang ayah dia. Ya betul, itu ayah. Jadi Pak saya. Anto sejak umur 1 tahun, 2 tahun dibawa ke sana. Saya beliau ke sana duluan tahun 64. Berarti pada waktu itu saya usia 2 tahun. Ya, beliau ke sana duluan untuk orientasi pekerjaan. Kemudian beliau kembali ke Salatiga, menjemput kami semua, berangkat ke sana tahun 66. Oh, 66. Ya. Berarti 4 tahun Bapak, usia 4 tahun. Iya. Berarti besarnya di Papua? Di Papua. Irian Barat? Iya, dulu Irian Barat. Ya. Nah, jangan dibayangkan Jayapura itu seperti sekarang. Kalau Ibu dan Bapak, Pak Gamin ke Jayapura, oh Jayapura seperti ini, ya pantaslah Pak Anto kerasan gitu ya. Itu jangan dibayangkan seperti sekarang itu. Sekarang kan tahunya paling kotanya ya. Iya, kalau dulu tahun 66 kami ke sana, jarak satu rumah dan rumah lain 50 sampai 100 meter. Jadi rumah kami, tetangga terdekat itu paling dekat 50 meter. Nah, jadi ada yang 100 meter gitu. Jalanan sepi, nggak ada mobil. Jalannya bagus, karena dulu dibuat oleh Belanda. Waktu itu. Nah, jalannya bagus, tapi kendaraan bisa dihitung. Gitu. Masih jarang ya? Jarang sekali. Tahun 66. Tahun 66. Kalau kami mau saya tinggal di Abepura, kemudian kalau mau ke Jayapura, kota Jayapura, itu taksinya harus inden dulu pada sopirnya. Pesan. Mau berangkat jam berapa, baru kami bisa berangkat. Seperti itu. Ya, jadi itu. Berapa jarak tuh Abepura ke Jayapura? Sekitar 20 kilo kali ya. 20 kilo. Saya sekolah di sana mulai dari TK di sana sampai dengan SMA di sana. TK sampai SMA di Jayapura. Ya, jadi saya merasakan bagaimana sulitnya hidup pada waktu itu. Dan untuk sandang saja itu sangat sulit. Saat itu masih? Ya. Yang ngajar ayah sendiri, ibu sendiri? Enggak, ayah saya waktu itu mengajarnya di SMP. Di SMP? Ya, ibu saya itu di SPG. Di SPG? Ya. Oh, waktu itu kemudian SPG? Ya, SPG waktu itu. Nah, apa yang Bapak rasakan ketika belajar mulai dari TK sampai SMA? Di Jayapura? Di sana? Ya. Sekolah saya tuh jarak dari rumah kira-kira 2,5 kilo ya, kira-kira. Itu saya jalan kaki, panas-panas, dan bayangkan di sana untuk beli sepatu saja pada waktu sulitnya bukan main. Sepatu hampir tidak ada, kalau ada kapal masuk baru ada barang. Barangnya? Iya, kapalnya masuk mungkin bisa 3 bulan sekali, gitu ya. Nah, sehingga jalan di aspal yang panas itu saya tidak menggunakan alas kaki. Bayangkan, padahal itu di kota ya, bukan di daerah pedalamannya, di kota. Ya. Dan umum seperti itu ya? Ya, umum. Jadi kami ke sekolah tanpa sepatu, tanpa sandal gitu. Itu sudah ya hampir semua seperti itu gitu. Jadi kalau ada kapal masuk, kemudian ada toko saja hanya ada beberapa. Ya. Nah, toko itu diserbu sama masyarakat untuk beli sepatu gitu, tas atau baju gitu. Tapi dengan tempaan fisik kaki seperti itu, mungkin berpengaruh terhadap sampai sekarang 60 Bapak masih sekali ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu SD ya. Kemudian SMP saya di sana juga. Lalu SMA saya di sana. Saya lulus SMA itu tahun berapa tuh ya? Tahun 80 ya, tahun 80. Karena pada waktu itu kan saya mengalami yang perpanjangan karena pakai semester. Jadi ada perpanjangan di SMP itu setengah tahun. 70. Lupa saya tahun berapa 70. Saya 78, 79. Saya kelas 3, kelas 4 SD itu.
Oh, berarti saya lebih tua ya. Sedikit. Nah, lalu setelah itu saya masuk SMA, lalu lulus dari SMA. Pada saat lulus itu ada pendaftaran untuk jadi pegawai di Kementerian Perhubungan. Lulus pada SMA waktu itu. Oh. Nah, saya ikut tes. Ya. Karena saya cita-cita dari kecil itu adalah jadi pilot. Saya berdua dengan teman TK juga, kita berdua bertekad kita akan jadi pilot. Gitu. Nah, itu teman itu sampai SMA sama-sama dengan saya terus. Kemudian tes mau jadi pilot juga bersama. Nah, kemudian Dapat. dari 200-an orang ya yang mau jadi pilot. Ya. Itu yang diterima pada waktu itu ada 17 orang. 17 orang? 17 orang. Termasuk Pak Anto? Termasuk saya. Begitu? Begitu. Jadi harusnya saya jadi pilot, bukan jadi widya suara LHK, bukan. Begitu. Tapi sekarang jadi pilot juga drone? Pilot drone sekarang, kecil aja gitu ya. Gimana? Terus ceritanya nggak diambil atau bagaimana? Jadi pada waktu itu karena sekolah pilot di Curug itu bulan Oktober. Oh, di Curug di Bogor sini ya? Ya. Saya jalan-jalan dulu dengan teman-teman dari Jayapura ke Manokwari. Nah, di Manokwari itu ada pendaftaran untuk masuk ke Faperta Uncen, Manokwari, di Manokwari. Oh, Uncen sudah ada saat itu juga ya? Sudah. Uncen itu sejak 63 itu sudah ada. Ya. Oh, jadi menjadi dosen? Bukan. Atau kuliah? Itu kan baru lulus SMA. Untuk kuliah maksudnya? Iya. Nah, daftar kuliah? Bukan, iya untuk daftar kuliah. Oh. Untuk daftar kuliah. Sementara nunggu masuk sekolah pilot tadi? Betul. Itu kan bulan-bulan, seingat saya itu bulan Agustus, Juli atau Agustus gitu ya, itu ke Manokwari. Tahun 80. Ke tergoda? Sebenarnya bukan tergoda juga, karena kawan-kawan yuk tes gitu ya. Nah, tes di sana diterima. Waktu di Uncen? Ya, di Faperta Manokwari itu saya diterima. Jadi mahasiswa? Jadi mahasiswa. Kalau di sini sekolah pilot sebagai siswa juga ya? Iya, sini sudah diterima juga kan. Juga. Jadi pada waktu tes itu juga saya cuma iseng-iseng aja gitu. Ya. Kerjakan soal 10 menit selesai, 10 menit, 5 menit selesai gitu. Pokoknya tutup mata gitu ya. Tapi ternyata diterima gitu. Lalu saya sudah kuliah, kalau waktu itu Agustus, seingat saya Agustus karena saya pada waktu itu kan saya dari kecil hobi bikin tulisan-tulisan gitu ya. Jadi saya punya salah satu keahlian saya pada waktu itu bikin banner untuk kampanye, untuk apa. Pada waktu itu untuk pas ada acara-acara apa begitu, nah saya bikin banner itu di kampus. Di kampus. Jadi akhirnya masuk kampus Uncen duluan. Masuk kampus Uncen. Itu bulan Agustus tuh. Jadi Agustus tuh banyak pesanan-pesanan dari dosen-dosen tuh. Saya bikin itu. Makanya saya ingat persis itu bulan Agustus saya ada di Manokwari. Jadi mahasiswa malah sudah dapat proyek lagi. Banyak pada waktu itu. Nah, kemudian setelah sekitar 3 bulan, 4 bulan saya kuliah gitu, saya dipanggil untuk berangkat ke Curug. Gitu ceritanya. Oh, waktu awal itu belum ada panggilan? Sudah lulus. Sudah ada pengumuman lulus gitu kan. Oh, panggilannya belum? Berangkatnya belum. Berangkatnya bulan Oktober itu. Saya dipanggil untuk dikumpulkan mau berangkat ke Curug. Gitu. Nah, makanya kawan saya yang sama-sama pilot itu kami berdua sama-sama lulus. Nah, lalu dipanggil lewat teman saya. Teman saya waktu itu masih pakai Telegram kan, tidak ada. Telegram. Saya di Telegram. Saya dipanggil karena surat perintah untuk berangkat ke Curug. Nah, jadi saya di Telegram segera balik ke Jayapura karena harus segera berangkat ke Curug. Karena sudah ada surat perintah dari kantor gubernur untuk berangkat ke Curug. Pada waktu itu saya dihadapkan pada 2 pilihan, gitu ceritanya. Dilema bagi saya.
saya berangkat ke Curug atau saya lanjut kuliah di Manokwari. Pilot keinginannya ternyata Ya. jadi Faperta. Iya, sudah di dapat Faperta saya pekerjaan. masuk di waktu itu masih jurusan kehutanan. Mesin kehutanan. Ya. Dan sudah ambil kuliah malah sudah banyak job lagi ya. Nah, kenapa saya akhirnya pilih di Akhirnya pilih tetap kehutanan? Stay ya. Nah, iya. Kehutanan. Karena pada waktu itu, pada saat dihadapkan pada dua pilihan yang sulit bagi saya untuk memilih, Iya. pada saat itu saya cuma berdoa, Mm-mm. Tuhan tunjukkan saya harus pilih yang mana. Hmm. Nah kemudian saya sambil juga berusaha untuk berpikir mana yang harus saya pilih. Saya hanya berpikir pada waktu itu, saya masih muda, saya merasa bahwa otak saya juga cukup mampu, Iya. gitu. Sehingga kalau saya sekolah pilot itu kan cuma waktu itu 11 bulan, 11 bulan ya, langsung jadi langsung jadi pilot. pilot ya. Dan pada waktu itu, kalau kami yang dites oleh Kementerian Perhubungan itu, itu jadinya pilot Garuda, Pilot Garuda. Pilot- Pilot komersial. komersial. Oh. Garuda. Iya. Nah, kemudian saya berpikir kalau saya sekolah di Manokwari, maka karir otak saya itu mungkin bisa lebih panjang. Masih bisa jauh gitu ya. Ya, jauh. Ya. Mau jadi apa saja masih memungkinkan. Jadi dari titik tolak seperti itu, saya akhirnya memutuskan saya lebih bagus saya sekolah di Manokwari daripada saya ke Curug. Iya, karena Begitu. masih banyak kesempatan untuk menggunakan waktu untuk belajar Belajar, pendidikan formal masih bisa lebih tinggi Oke, gitu ya. Itu ya. Itu akhirnya Akhirnya tetap ya. saya milih Manokwari. Dan Bapak tetap berkonsisten milih profesi sebagai forester tadi. Betul. Nah, oke. Nah, karena juga saya suka keluyuran di hutan, karena di belakang rumah saya kan waktu itu masih hutan. Jadi kalau kami bermain masuk ke hutan gitu ya. Jadi memang Ya, nggak aneh dan nggak merasa tersiksa kalau kita ke iya, hutan. betul. Dan kalau dengan orang Papua, ya saya dari kecilnya mainnya dengan mereka, belusuan iya. ke sana kemari Iya, juga ya. iya. Jadi Oh. kalau sifat sifat yang asli saya itu lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana sifat-sifat orang Papua. Kadang-kadang kalau saya emosionalnya itu bisa ya sama dengan orang-orang yang orang Papua, emosi Papua gitu ya. Karena kecil saya bersama dengan mereka. Iya, berarti sejak umur berapa? 4 tahun tadi ya? 4 tahun. 4 tahun Sejauh. sampai SMA, sampai kuliah bahkan. Betul, di sampai sana. kuliah. Oke. Nah, kemudian saya baru lulus itu tahun 85. Iya. Walaupun saya adalah S1 pertama. Jadi dulu itu masih yang program lama, pakai sarjana muda BSc. BSc. Nah, kemudian saya S1 pertama di Di Uncen? Faperta. Iya, Oh gitu. S1 Di pertama. angkatan pertama sarjana Iya. Uncen. Iya, Luar angkatan biasa. pertama yang S1. Yang S1 ya. Iya. Sebelumnya Nah, kemudian 85 itu lulus. lulus 85, harusnya 4 tahun kan? Iya. Tapi saya nambah 1 tahun karena pada waktu itu kan harus kuliah umum namanya. Kuliah umum itu dari Manokwari itu ke Perhutani di Jawa, gitu. Oh, gitu. Nah, bisa dibayangkan pada waktu itu zaman itu ya. zaman itu Iya, berat, transportasi susah tahun 84 ya. Iya. Itu transportasi susah. Nah, kemudian untuk biaya juga kan dari Tidak berbagai sedikit. kalangan, tidak seperti sekarang. Pokoknya duit oke gitu. Kalau dulu enggak. Dulu itu ya minta ke orang tua mau berangkat kuliah umum saja. Waduh, Iya, banyak iya, orang iya. tua yang kesulitan untuk nyari duit untuk anaknya berangkat untuk ke Jawa. Begitu. Itu naik apa Pak dulu? Dulu naik kapal barang Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Exciting ya. Jadi, Kapalnya kapal kecil. dari Papua Saya ingat persis nama kapalnya kapal barang Bligo. Beliku. Ya. Berapa rombongan mahasiswa dari Uncen? Kami ada sekitar 20 apa 30 orang. 20. Sekitar 20 orang. Satu angkatan.
Asik ya, berkapal 2 minggu. 2 minggu di atas kapal. Oke. Gitu. Nah, terus di perhutaninya berapa lama kuliah Om? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi keliling-keliling di perhutani. Nah, baru balik ke sana, lalu nyusun. Kalau dulu kan disebutnya tesis. Kalau tesis sekarang kan S2. Kalau ya skripsi lah gitu ya. Kalau skripsi dulu itu sebutan untuk yang BSc itu. Oh, untuk yang tesis itu sarjana. Untuk yang sarjana. Sekarang jadi skripsi itu. Nah, saya nyusun itu selesai tahun 2005. Tahun 85. 85. Ya. Nah, tahun 85 saya langsung ke Jayapura. Pulang Jayapura kan. Pulang Jayapura. Kalau kampus Uncennya di mana? Ya. Kampus Uncennya itu. Kampus Uncen. Di Manokwari. Kampus Uncen itu Manokwari. Manokwari. Faperta pada waktu itu kan di Manokwari. Oh iya. Sampai dengan sekarang masuk di Unipa, Universitas Papua. Papua. Iya itu dulu. Cikal bakalnya yang dari Uncen Manokwari itu. Iya. Dari Faperta gitu. itu. Iya. Nah, saya masuk ke sana itu masih jurusan, tapi terus akhirnya jadi fakultas. Lalu sekarang jadi universitas. Jadi kembali ke Jayapura. Kembali ke Jayapura.